Pagi hari ini kita bertemu kembali untuk beribadah online. Karimah, ibadah kita masih online ya? Iya, Karena apa? Karena masih masa pandemi COVID-19. Masih COVID, berarti harus rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Tapi adik-adik harus tetap semangat. Nah, biar semangat, kita tanya yuk Kak, kabar adik-adik di rumah bagaimana ya? Yuk. Berarti kita memuji nama Tuhan dengan lagu Apa Kabar? Adek, kabarnya pasti baik semua kan? Karimah baik juga ya? Puji Tuhan baik. Kita akan mendengarkan khotbah dan salam. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Adik-adik masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Pasti ingat dong Kak? Ayo kita ucapkan bersama-sama. Matius pasal 16 ayat 24 bagian B. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Oh iya, adik-adik masih hafal rupanya Kak. Nah, hari ini, hari apa ya Kak? Hari Minggu. Hari Minggu. Kalau yang kemarin hari Jumat itu, kalau ada ibadah hari apa ya Kak? Hari kematian Tuhan Yesus. Oh, hari kematian Tuhan Yesus itu disebut apa sih? Jumat Agung. Itu memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus matinya diapain? Disalib. Disalib di mana? Di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota. Kalau gitu kita akan memuji nama Tuhan dengan pujian di Golgota. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Meriam. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Shalom. Nah adik-adik, minggu ini kita masih ibadah online. Nah adik-adik sudah siap belum? Tentunya sudah rapi ya, sudah siap. Sudah tahu ini hari Minggu, tentunya adik-adik mau mendengarkan firman Tuhan, mau menyanyi. Kakak juga rindu dengan adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, menyanyi, mari kita berdoa dulu. Mari adik-adik kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kesehatan bagi kami, bagi adik-adik semua. Ya Tuhan, saat ini kami akan berfirman, kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, berfirmanlah Tuhan, sehingga apa yang kami ucapkan ini sesuai kehendak Tuhan,
sehingga apa yang didengar adik-adik Tuhan, adik-adik juga Engkau mampukan adik-adik bisa menerimanya sehingga dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya adik-adik juga semakin percaya kepada Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap puji syukur dan terima kasih. Amin. Nah, adik-adik yang sudah siap, yang sudah rapi, siapa yang mempunyai Alkitab? Yuk kita buka ya. Kita akan membaca firman Tuhan, yaitu di Matius 28 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu ini, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Hebat sekali ya anak-anak pembacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, Jumat Agung telah berlalu. Kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa adik-adik? Dia berkorban untuk menggantikan dosa manusia. Nah, minggu ini kakak mau cerita, yaitu Tuhan Yesus sudah bangkit. Para murid sangat sedih karena Tuhan Yesus mati. Mereka tidak memiliki apa-apa lagi. Mereka merasa tidak punya pengharapan lagi. Ya, dia lemas. Apalagi pemimpin-pemimpin dari bangsa Yahudi mencari murid-murid Yesus. Sangat cemas, murid Yesus sangat takut karena sudah tidak ada yang diharapkan lagi. Karena Tuhan Yesus sudah mati. Nah, ketika bersama dengan Tuhan Yesus, dia tidak merasa takut, tidak merasa cemas karena ada yang melindungi murid-murid Tuhan Yesus. Cemasnya apa adik-adik? Karena murid-murid Tuhan Yesus ditinggalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati. Dia akan dicari-cari oleh bangsa-bangsa Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi. Nah, dia merasa tidak ada yang mendampingi lagi. Dia cemas tidak ada pengharapan lagi. Lain dengan di saat dia bersama-sama Tuhan Yesus. Ada yang mengayomi, ada yang melindungi.
Ya adik-adik, di mana juga? Misalnya adik-adik lah ya, di saat malam ditinggal orang tuanya. Gimana adik-adik? Cemas, takut, sedih, jangan-jangan ada orang jahat, ya kan? Nah, murid-murid Tuhan Yesus juga begitu. Dia merasa cemas, takut. Apalagi Tuhan Yesus sudah mati. Para orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpinnya mencari murid-murid Tuhan Yesus. Ketika itu, para perempuan murid Tuhan Yesus pagi-pagi pergi ke kubur. Kenapa ya dia pergi ke kuburan ya? Kok pagi-pagi dia ingin pergi ke kuburan Tuhan Yesus? Nah, mereka berjalan dengan sudah tidak berdaya lagi, lelah, perasaannya hancur, sedih. Rasa-rasanya sudah tidak sanggup lagi untuk berjalan menuju kubur Tuhan Yesus. Tetapi apa adik-adik? Betapa terkejutnya ketika tiba di sana terjadi peristiwa yang dahsyat sekali. Apa ya peristiwanya ya? Di saat dia berjalan saja sudah nggak kuat lagi kakinya ini untuk menuju kubur Tuhan Yesus. Sudah lelah. Ya, ternyata sampai di sana terjadi yang sangat dahsyat sekali. Gempa bumi yang sangat hebat. Nah, tiba-tiba apa adik-adik? Ada seorang malaikat yang turun dari langit datang di batu itu. Nah, batunya digulingkan. Adik-adik kalau ini pura-puranya batu ya. Nah, adik-adik kalau batunya besar, adik-adik mau nggak menggulingkannya? Tentunya tidak. Nah, di situ malaikat menggulingkan batu. Batunya digulingkan. Nah, di situ malaikat duduk di atas batu. Wajahnya bercahaya sangat putih. Pakaiannya sangat jernih, putih, bersih. Ya, para penjaga kubur sangat takut. Apa itu ya? Apa itu ya? Ya. Nah, mereka sangat ketakutan. Ada yang lari meninggalkan kuburan Tuhan Yesus karena dia takut. Tetapi para murid Tuhan Yesus yang perempuan tadi dicegah oleh malaikat. Ya, jangan takut, kata malaikat. Jangan takut. Aku tahu kalian mencari Yesus yang sudah mati itu kan? Yesus yang disalibkan, katanya begitu. Nah, ia sudah bangkit. Nah, apa adik-adik? Tuhan Yesus sudah bangkit. Waduh, ternyata para murid perempuan tadi maju lihat kuburnya. Oh iya, kuburnya sudah kosong. Dia sangat gembira ya melihat kuburan Tuhan Yesus yang sudah kosong. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka sangat gembira, mereka sangat senang bahwa benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, ketika para murid tadi, murid Tuhan Yesus yang melihat kuburan Tuhan Yesus mau pergi, dicegah sama malaikat. Karena para murid Tuhan Yesus tadi ingin memberitakan ke murid-murid yang lain. Ya, tapi dicegah. Ternyata setelah dicegah apa adik-adik? Mereka terkejut lagi. Terkejutnya apa yo? Tadi yang sudah mendengarkan firman Tuhan, apa yang masih ingat? Ternyata Tuhan Yesus menjumpai mereka. Menjumpai siapa? Menjumpai para perempuan murid Tuhan Yesus yang datang ke kuburan tadi. Ya,
Setelah itu Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Salam bagimu, salam bagimu. Mereka mendekati Yesus, memeluk kakinya, serta menyembah Tuhan Yesus. Jangan takut. Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Jangan takut. Katakanlah kepada yang lain, murid-muridku, aku akan menunggu di Galilea. Nah, mereka ditunggu oleh Tuhan Yesus di Galilea. Mereka akan melihat di sana. Melihat siapa adik-adik? Melihat Tuhan Yesus di Galilea. Nah, di situ para murid Tuhan Yesus sangat gembira. Kesedihan mereka hilang, cemas mereka hilang. Dia punya pengharapan yang sejati karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Bangkit untuk siapa adik-adik? Untuk kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, siapa yang percaya? Kakak juga percaya Tuhan Yesus sudah bangkit menyelamatkan orang-orang yang berdosa melalui apa adik-adik tadi? Melalui Tuhan Yesus disalib. Dia berkorban untuk manusia dari hukuman dosa. Mereka tidak lagi cemas, mereka tidak lagi putus asa, mereka tidak lagi takut karena ada yang mendampingi mereka, ada yang menguatkan hati mereka, ada yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan penuh semangat. Rasa cemas itu tadi hilang. Nah, adik-adik, bahwa mereka akan bisa melakukan sesuatu karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Rasa cemas hilang, susah hilang. Dia punya pengharapan yang sejati, yaitu kepada Tuhan Yesus. Nah, kakak mau tanya, adik-adik, apa yang membuat kita merasa tidak semangat? Adik-adik tidak semangat. Contohnya apa adik-adik? Saya malas mendengarkan firman Tuhan. Nggak seru. Masih seru lihat HP, masih seru main HP. Ya begitu adik-adik. HP itu hanya sebatas. Tapi Tuhan Yesus adalah, kalau kita mau percaya pada Tuhan Yesus, hidup yang kekal, penuh damai, maupun suka dan duka, kita tetap semangat karena siapa? Tuhan Yesus pengharapan kita. Asal kita apa? Rajin berdoa, rajin membaca kitab, suci. Nah, adik-adik, yang membuat kita tidak semangat adalah seperti apa? Orang tua membanding-bandingkan kita. Terus apa lagi? Kita ditinggal orang tua kita. Terus apa lagi? Tidak tahu orang tua kita di mana. Sedih yang tidak memiliki orang tua. Ya, terus apa lagi? Badan kita tidak sehat. Kita disuruh makan makanan yang sehat. Kalau kita tidak suka pun kita tidak mau. Nah, itu juga kurang semangat, ya. Dan masih banyak lagi. Tetapi semua itu buanglah yang jelek, ambil yang bagus. Kita tetap semangat, punya pengharapan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberikan kita masa depan, mengasihi kita, asal kita mau mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus dengan rajin berdoa. Terus dengan apa? Membaca kitab suci, berbuat yang baik kepada sesama, mengasihi sesama dengan tulus hati. Nah, adik-adik, cerita hari ini cukup dari sini, ya. Adik-adik tetap semangat, tetap mempunyai masa depan karena Tuhan Yesus, karena kebangkitan dari Tuhan Yesus. Karena kenapa Tuhan Yesus bangkit? Karena untuk umat manusia. Terima kasih adik-adik yang saat ini adik-adik telah mendengarkan
firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita terapkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan memuji nama Tuhan. Setelah Bu Miriam tadi menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus, sekarang kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Tanda Paku. Persembahan kita akan kita kumpulkan, nanti ditaruh di amplop, adik-adik berikan kepada orang tua dan orang tua yang bawa ke gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan ini, kita akan menyanyikan lagu Persembahan Kami. Kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah kami yang maha baik, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan kepada kami semua. Ya Bapa, kami berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Tuhan suci kuduskan agar dapat memperlebar luaskan kerajaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Karena minggu ini ada ayat hafalannya loh, atau ayat super. Apa ya ayat hafalannya? Adik-adik, untuk ayat hafalan minggu ini terambil dari Markus pasal 16 ayat 6f. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret. Yang disalibkan itu, ia telah bangkit. Nah, adik-adik, kita akan doa syafaat. Kita berdoa bersama-sama ya, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu dari
ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam keadaan selamat. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat adik-adik kami yang ada di rumah. Lindungi mereka semua, berkati mereka semua, biar Roh Kudus-Mu hadir dalam hati mereka. Bila ada teman kami atau anak-anak kami yang sakit, lindungi mereka, sembuhkan mereka dari minum obat yang dia minum, supaya mereka dapat sehat kembali. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampunkanlah segala dosa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini, biarlah COVID-19 ini segera hilang dari negara kami, dan kami dapat berkumpul kembali bersama anak-anak kami di gereja. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah ibadah-Mu. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan menyelesaikan ibadah ini. Lindungi kami, biarlah Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam hati kami, dan kami dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Tuhan, kami juga akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Menang. Karena apa? Karena kita sudah menang ya Karima. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah menang melawan maut. Adik-adik, hari Minggu ini adalah hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan lagu Bangkit. pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.